Oke, selamat pagi buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian berikan kesehatan selalu, teman ya. Oke, di semua kali ini kita akan coba untuk cek lagi bagaimana perkembangan PP ya. Terakhir gue cek 8 hari yang lalu, so gue akan coba bagaimana price actionnya lagi, teman ya, untuk PP ya. Dan buat teman-teman siapa aja nih yang holder PP, kalian bisa komen-komen di bawah dulu deh, ya. Oke, teman, kita langsung aja ya, nggak usah lama-lama untuk melihat price action dari PP ini gitu, teman. Dan di sini kalau kita cek ya dari cryptocurrency di market cap, coin market cap. Di sini ada kenaikan ya, kenaikan dari segi keserakahan ya, teman. Meskipun di sini meskipun ada kenaikan tapi statusnya masih fair ya. Tapi paling nggak ada kenaikan lah di sini gitu, teman. Ya, melihat lu lihat ya, trending coin SRP, BTC, TH Sol, Cardano ya. Tadi udah gue ulas ya mengenai si SRP kenapa bisa naik up, teman, dan berpotensi SRP itu cukup bullish banget kalau menurut gue pribadi ya. Untuk market cap crypto itu all saat ini tuh di 2,81 triliun. Artinya kalau dibanding atau kita compare dari bulan lalu itu masih mengalami penurunan saat ini, teman. Nah, kita lihat Bitcoin aja dalam kurun waktu 24 jam itu tumbuh 3,97% ya. Otomatis altcoin juga mengalami kenaikan. Kenapa altcoin saat ini kalau naik tuh lumayan tinggi-tinggi, Bang? Lu perhatikan nih, dominance altcoin sessionnya tuh naik terus, cuy. Altcoin sessionnya tuh naik terus. Otomatis ini kalau lu cek di Bitcoin dominan itu pasti turun. Ya, itu pasti turun dikit demi sedikit gitu, teman. Ya, yang menyebabkan altcoin saat ini ketika Bitcoin naik dia juga ikutan naik. Tapi ingat, meskipun alt session itu naik ya, bukan berarti dominance Bitcoin saat ini tuh udah rendah, masih tinggi, cuy. Artinya apa, Bang? Artinya kalau Bitcoin kepleset lagi, ini bisa dibanting lagi nih altcoin. Jadi lu harus tetap hati-hati ya. Ya paling nggak kalian bisa memanfaatkan momen-momen peluang ini buat scalping lumayan, cuy. Ya, ini seperti itu. Nah, tapi di sini gua akan coba untuk cek bagaimana price action dari si PP ya. Nah, sebelum nanti kita akan coba cek price action dari PP, teman, bagaimana kondisinya dan apakah saat ini worth it nggak sih buat kita udah masuk ya. Sebenarnya udah dari kemarin ya, gue udah bilang dari kemarin tuh kalian udah worth it sebetulnya buat masuk, apalagi kemarin tuh nyentuh di kepala 5 gitu ya, kepala 5, kepala 6 kan ya. Tapi saat ini udah naik, Bang, apakah saat ini worth it? Nanti kita akan cek bareng deh, kita akan cek bareng. Nah, sebelum nanti kita akan mencoba untuk cek bagaimana price action dari si PP. Nah, saat ini teman ya, GTO lagi ngadain Liga Perdagangan Mubarak ya, dimana kalian bisa bergabung di event ini atau membentuk tim sendiri, atau kalian bisa langsung berpartisipasi bergabung dengan tim lain, dan kalian bisa berkesempatan membagi atau berkesempatan mendapatkan hadiah total 20.000 US dollar. Nah, acara ini 17 Maret sampai 27 Maret, jadi artinya kurang seminggu lagi ya, kalian gaskan. Untuk alurnya bergabung atau buat tim, perdagangan token, dan membagi kumpulan hadiah ya. Apa yang diperdagangkan adalah meme Mubarak, teman ya. Meme Mubarak ini kalian bisa berdagang di spot market ya, di sini nih. Mau kalian ketik aja Mubarak gitu. Nah, ini ya, teman ya. Mubarak per USDT, kalian bisa berdagang di sini gitu, teman. Ya, intinya kalau ada event-event seperti ini, itu tuh kalian disuruh banyak-banyakan volume trading ya. Volume trading tuh volume akumulasi volume buy dan volume sell kalian, intinya seperti itu. Nah, di sini kalian bisa join ke tim gua atau tim-tim lainnya, terserah kalian, teman ya. Nanti untuk linknya gue sediain semua di kolom deskripsi. Nah, benefitnya apa sih, Bang? Hadiah apa yang digelontorin untuk event Mubarak ini atau trading Mubarak ini dengan berbagi hadiah 20.000 US dollar total ya, itu 20.000 US dollar total. Nah, untuk 10.000 US dollar itu nanti akan dibagikan ke pemenang timnya. Nah, nanti kalau udah misalkan tim A nih menang ya, nanti 10.000 US dollar dibagi-bagi, teman ya. Dibagi-bagi juga hitungannya proporsional. Jadi kalau lu banyak, misalkan tim lu menang dan lu banyak volume tradingnya, maka semakin banyak pula gelontoran pembagian hadiahnya ke kalian gitu, teman. Ya, kalau tim lu menang, kalian memiliki volume trading yang cukup sedikit, ya kalian bagiannya juga dikit. Intinya seperti kalau nggak menang, Bang, timnya ya nggak dapat hadiah, cuy. Karena ini yang diambil tim yang menang aja. Nah, tapi di sini teman ada gelontoran 3.000 US dollar lagi untuk 300 pengguna yang beruntung ya, yang mengikuti event ini dengan rata-rata tim anggotanya itu trading minimal 200 dolar gitu, temen ya. Jadi minimal kalian bisa trading 200 dolar di event ini ya, agar kalian berkesempatan lah ya mendapatkan
pundi-pundi hadiahnya di sini. Intinya seperti itu. Nah, di sini ada gelontoran 7.000 US dollar untuk eksklusif pendatang baru. Lagi-lagi untuk pendatang baru itu dispesialin ya kalau di Get.io itu. Ya, dimana buat teman-teman pendatang baru itu apa bang? Pendatang baru itu buat teman-teman yang saat ini nonton nih belum punya akun Get.io, silahkan daftar Get.io, KYC level 2 dan ikutan event ini. Semua linknya mulai daftar ikutan event ini gue sediain semua di kolom deskripsi. Maka kalian akan berkesempatan ya mendapatkan gelontoran atau kumpulan hadiah pool 7.000 US dollar ketika kalian dengan menyelesaikan minimal 50 dolar dalam volume perdagangan spot Mubarak. Jadi alurnya itu kalian daftar KYC level 2 ya, ikuti event ini, baru kalian nanti trading spot minimal 50 dolar di pasangan Mubarak per USDT. Nah, setelah kalian lakukan itu semua, kalian berkesempatan mendapatkan hadiah 10 dolar ya, untuk kumpulan kumpulan poolnya 7.000 US dollar. Intinya seperti itu teman-teman. Oke, nanti semua linknya gue sediain semua di kolom deskripsi ya. Semoga kalian bisa maksimal di event acara Liga Perdagangan Mubarak dengan kumpulan 20.000 US dollar totalnya ya. Semoga kalian cuan dan beruntung di sini. Oke. Nah, oke teman ya, kita langsung aja untuk cek bagaimana price action dari PP ya, teman. Karena ini PP ini meskipun meme ya, tapi komunitasnya cukup kuat banget cuy PP ini. Oke teman ya, jadi kemarin udah gue bilang ke teman-teman semua bahwa PP itu buruk-buruknya dia bisa terkoreksi sampai di kepala 4 jikalau respon marketnya itu buruk teman ya. Tapi nyatanya kalau gue lihat sekarang ya, ini PP ya, ini PP dia tuh lebih gimana ya, kemarin tuh lebih bertahan sampai di level 54 ya. Sebenarnya kan kalau kita melihat ya dari total penurunan PP ya sampai turun di level kepala 5 kemarin, itu kan dia udah turun 81. Dan gue pikir kemarin kan gue sering bilang ini PP itu udah minus sekitar 70 lebih ya, 70-80. Artinya kalian, kalau kalian tanya apakah worth it, sangat worth it teman kalian masuk gitu teman ya. Nah di sini kita akan coba compare deh, ya. Kemarin juga gue compare kalau nggak salah ya. Dia tuh sebelumnya dia udah turun berapa persen sih di apa namanya kenaikan sebelumnya gitu ya. Itu udah turun berapa persen? Coba kita akan cek ya. Dari kenaikan sebelumnya tuh kan kemarin di live itu udah gue jelasin ya bahwa total dia itu udah turun sekitar berapa ini? Udah turun sekitar 65%. Nah, di penurunan kali ini dia turun sekitar 85% ya. Kalau kita cek dari ATH-nya ke titik support terendah terakhirnya itu kan nih. Ya, artinya ada kenaikan penurunannya gitu temen ya. Turunnya itu lebih dalam gitu temen. Nah, lantas apa yang terjadi abis ini bang? Ya, gue pikir mereka akan konsolidasi ya. Kalau kita ikuti alur dari pola-pola pergerakannya, ya sebentar kita akan compare aja simulasinya ya teman. Sebentar. PP itu mengikuti secara histori. Ya, coba kita akan cek. Ini kita compare ya. Set ini. Nah, gue pikir ini marketnya akan masih naik turun ya. Artinya posisi PP ya saat ini tuh dia lagi ngebuat suatu lower hack ya. Dan hati-hati ini mungkin akan bisa terkoreksi, membuat lower low, lower hack lagi, teman ya. Dan mungkin konsolidasi lah, bisa dibilang konsolidasi. Habis itu sedikit demi sedikit dia akan mengalami suatu kenaikan. Jikalau PP ini mengikuti histori sebelumnya. Nah, kemungkinan seperti ini pola-pola pergerakannya cuy. Ya. Jadi saat ini adalah kita itu di momen di area yang cukup rendah untuk PP bisa kita miliki ini. Di area kuning ini kan ya. Gue kasih warna hijau dah ya. Nah, artinya momen saat ini sebenarnya meskipun dia udah mengalami suatu kenaikan tipis ya, teman. Kalau kita lihat support terendahnya di 0,5 ya, di 0,005 ya. Tapi paling nggak di kepala 7, kepala 6 tuh kalian udah bisa masuk sih kalau menurut gua ya. Dan ini untuk yang kuning ini ya, pergerakan ini gua compare dengan pergerakan di 15 September 2024 teman. Jadi ada indikasi saat ini ya adalah harga yang bisa dibilang rendah untuk PP ya.
Artinya kalian sebenarnya udah mulai bisa masuk ya di kepala 7, kepala 6 tuh udah boleh bisa masuk. Nah, kita pinggirkan dulu ya karena ini lebih long term ya untuk melihat apakah serendah itu harga PP saat ini. Ya, gue pikir udah dengan minus rata-rata 70%, 81% itu menurut gue pribadi cukup rendah untuk kita sudah mulai bisa akumulasi. Itu yang seperti itu, teman. Ya. Dan ini kita akan coba cek apakah memang ini PP berpotensi untuk turun lagi, Bang. Oke, kalau kita cek secara volume transaksi ini masih sangat kecil ya, cuy. Bisa dibilang masih sangat kecil volume transaksinya. Jadi kalau kita berharap saat ini PP itu naik tinggi, gue pikir ini masih cukup berat ya, masih cukup berat karena volume transaksinya kecil dan indikasinya itu masih kebanyakan ya, cenderung itu ngejual gitu, teman. Masih cenderung ngejual. Coba kita cek dari MACD ya. Nah, sebenarnya dari MACD ini udah confirm kenaikan ya untuk PP itu. Tinggal memang kita menunggu demand. Demandnya itu belum besar. Sebenarnya dari MACD itu dari kemarin dia udah confirm kenaikan ya. Belum ada indikasi penurunan sama sekali yang gue lihat di time frame 1 hari untuk MACD-nya. Dan kalau kita cek juga dari RSI, nih RSI-nya masih di bawah level 50, teman ya. Artinya kemungkinan masih ada tekanan untuk PP bisa terkoreksi lagi harganya. Ya, jadi gue pikir ini pergerakannya akan gini nih. Ya, kemungkinan akan terkoreksi. Ya, mungkin terkoreksi sampai sini dan ada pemantulan gini. Gue pikir seperti itu. Ya, teman. Jadi harganya saat ini gue pikir akan terkoreksi dulu ya, terkoreksi baru dia akan up lagi gitu, teman. Ya. Karena dia udah naik lumayan sebenarnya, teman. Nah, melihat dari beberapa indikator yang gue pakai memang memungkinkan banget untuk saat ini PP itu terkoreksi. Jadi lu kalau mau masuk ya, kalau ingin maksimal ya tunggu aja lah, koreksi dulu ya. Tapi sebenarnya kalau untuk long, Bang, kalau misalkan gue masuk sekarang worth it gak sih? Worth it, cuy. Karena secara ATH ke harga sekarang PP tuh minus lebih dari 60% gitu loh, temen ya. 70-an lah ya. Kalau dari 0,00052 nih dia minus 81% gitu, temen. Ya, jadi menurut gue cukup worth it, masih worth it banget gitu, temen. Ya. Dan di sini kita akan coba cek ya, kalau dia turun ya, karena kata lu tadi turun sedikit, Bang. Yes. Ya, berarti kalau dia turun kita tunggu di mana? Kita tunggu di goldennya di 0,382 Fibo itu kena di 66 ya, 0,0066. Jadi gue pikir ini akan uji resisten di situ. Uji support ya, uji support di situ. Nah, di sini. Jadi gue pikir PP akan mengalami penurunan ya. Kenapa kok di 0,66? Ya, secara Fibo memang dia nunjukin di 0,382 dia akan turun. Dan gue lihat di tanggal 18 Maret 2025 ini ada shadow yang cukup tinggi ya. Artinya di sini ada demand, cuy. Di area 66 itu ada demand. Jadi gue pikir kita akan tunggu aja deh ya di situ, temen. Yang jadi nggak usah terburu-buru ya, kita tunggu aja nanti penurunan ya sekitar 8-9% dari harga sekarang ya. Karena memang ini PP ini berpotensi untuk mengalami suatu turun, koreksi tipis lah seperti layaknya contoh-contoh sebelumnya. Setelah dia naik apa yang terjadi gitu ya. Sebelumnya dia kan naik berapa persen ya? Nah, naik 26%. Ini naik berapa persen coba? Dari total supportnya, dari total support di sini ke sini tuh. Naik udah 40% totalnya, cuy. Jadi kalau saat ini ada koreksi itu hal yang sangat wajar. Jadi kita tunggu aja di 6 kepala 6 ya untuk PP ini. Ya seperti itu, teman. Oke. Jadi mungkin itu aja, teman, untuk price action PP yang saat ini berpotensi PP akan mengalami suatu koreksi tipis ya. Kita akan tunggu penurun ya. Oke, jangan terburu-buru untuk masuk ya. Tapi kalau untuk buat long sih terserah ya. Kalau buat long sih worth it banget area saat ini untuk PP. Itu seperti itu. Semoga informasi ini bisa bermanfaat, dan tetap sebelum gua akhirin video ini di sini ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat berisiko tinggi, teman. Jadi, bijaklah kalian ini dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini diberikan informasi yang didita untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Akhir kata, selamat siang, selamat beraktivitas, salam cuan dari Didi Channel. Oke, bye-bye.